Sobat Rupiah, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast Teman Ngopi, teman ngobrol pintar dan inspiratif masa kini. Bersama saya Wida yang akan menemani Sobat Rupiah di podcast Teman Ngopi episode kali ini. Nah Sobat Rupiah, aku mau kasih tahu nih kalau Teman Ngopi ini adalah podcast yang dipersembahkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten yang Sobat Rupiah bisa tonton di YouTube Bank Indonesia Banten dan Instagram Perpustakaan BI Banten. Dari podcast ini, Sobat Rupiah bisa mendapatkan informasi menarik, belajar dari para ahli, dan tentunya siap terhibur. Nah, jangan lupa untuk follow dan subscribe juga media sosial kami dan sebarkan ke Sobat Rupiah lainnya agar konten dalam podcast ini semakin meluas. Nah, Sobat Rupiah, hari ini sebenarnya kita mau ngapain ya? Nah, sambil ngopi, kita ditemenin nih sama perempuan cantik yang kece badai tentunya. Di sini ada Mbak Khairin Nisa El Karimah. Halo Ini, semuanya, selamat siang. Biar akrab, aku sabanya Kak Ririn atau Mbak Ririn ya. Kak boleh lah ya. Kak aja Kita lah kan ya. seumuran. Iya, ya biar kita makin akrab ya. Iya, boleh. Kak Ririn boleh dong sedikit Mm-mm. perkenalan tentang Kak Ririn. Oke, terima kasih Kak Wida. Halo semuanya Sobat Rupiah. Perkenalkan, nama saya Ririn. Saya adalah analis di fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Nah, sehari-hari apa sih yang saya lakukan? Nah, kami di fungsi implementasi kebijakan SP tentunya menjalankan kebijakan Bank Indonesia terkait pembayaran non tunai. Yang paling ngehits ya, Kak Iya. Wida udah tahu juga ya. Di antaranya adalah Kris. Nah, mungkin yang mau kita bahas yang hari ini tuh Kris ya, Kak Wida ya. Iya, betul Kak Ririn. Nih, Mm-mm. ngomong-ngomong soal Kris ya, Mbak. Mm-mm. Mbak lagi nih. Iya. Harusnya kakak ya. Iya, kakak. Ngomong-ngomong soal Kris. Jadi dulu itu sekitar awal tahun 2020-an. Mm-mm. Aku itu kan udah mulai menggunakan uang elektronik ya. Iya. Cuma pada masa itu ada sedikit gap. Mungkin karena dulu QR-nya banyak banget ya Kak Ririn. Jadi betul, kayak betul. aku tuh ceritanya mau bayar menggunakan fitur aplikasi ungu lah anggaplah. Iya, Cuma karena di merchant itu tersedianya aplikasi hijau, jadi itu tuh kayak aku top up lagi gitu Kak. Oke. Nah itu kan lumayan banget kayak aku harus top up lagi, terus QR-nya beda-beda gitu kan. Terus di Di merchant admin itu juga tuh ya? jadi ya admin juga. Kemudian di Terus? meja merchant itu tuh jadi banyak banget gitu Kak, jadi branded QR itu. Nah menurut Kak Ririn, itu kan sekarang sudah dimudahkan melalui Kris ini ya. Jadi sebenarnya Kris itu apa sih Kak Ririn? Oke, ini kalau cerita Kris sebenarnya panjang ya. Saya kayaknya butuh 1 tahun buat ceritain enggak ya? Panjang banget ya. Itu sama aja kayak kuliah kayaknya ya kalau 1 tahun. Oke, jadi intinya gini Wida, untuk Kris ya. Kris itu apa sih? Nah, Kris itu adalah singkatan dari QR Code Indonesian Standard. Iya. Nah, apa sih yang distandarisasi? Karena kan ada kata-kata standard ya. Iya. Kalau bahasa kerennya, bahasa Indonesianya standarisasi QR Code pembayaran gitu ya. Jadi yang distandarisasi adalah bentuk komunikasi nih antara penyelenggara jasa pembayaran. Tadi Oke. benar yang disampaikan Wida, memang sebelum QR Code ini distandarisasi, masing-masing penyelenggara jasa pembayaran itu mereka punya QR Code yang nggak saling ngobrol lah ya, Iya, kalau bahasa betul. kita sekarang gitu. Jadi misalnya tadi kita transaksi pakai aplikasi yang ungu, sementara merchantnya hijau nggak bisa ya. Iya, Jadi betul. harus pakai aplikasi yang sama, dan handphone kita tuh memorinya penuh ya, udahlah Iya. memori mantan ya. Iya, banyak Udahlah banget. memori yang lain-lain ya. Ditambah juga memori aplikasi pembayaran ya kan, bakalan penuh banget nih handphone kita. Nah, di tanggal 17 Agustus 2019 Bank Indonesia berinisiatif nih punya program yang memang tujuannya untuk mengefisiensikan sistem pembayaran melalui Kris ini. Jadi Kris yang tadinya nggak saling ngobrol, setelah QR code yang tadinya nggak saling ngobrol, nah dengan adanya Kris ini sekarang saling ngobrol. Oke. Nah, udah ngerasain Jadi juga Kris kan ini mudahnya jadi ya. penghubung juga ya Kak ya. Jadi Betul. dari satu aplikasi dan aplikasi lain bisa dalam satu QR ini pembayarannya bisa satu kali aja gitu. Betul, bisa menggunakan aplikasi yang berbeda. Dengan satu QR code. Betul, Oke. dengan satu QR code. Jadi nggak ada lagi tuh merchant-merchant yang sampai penuh gitu ya mejanya Iya, betul. dengan berbagai QR statisnya Iya. itu. Sekarang cukup satu aja, dan kita sebagai konsumen juga sangat dimudahkan karena cukup satu handphone aja untuk kita bisa bertransaksi. Iya. Karena aplikasi apapun sekarang udah bisa bertransaksi gitu ya, walaupun berbeda ya, Iya. Iya. berbeda tapi tetap satu jua gitu ya, dengan semboyan negara kita ya, Bhinneka Cukup Tunggal satu Ika. aja. Jadi cukup satu aja kita bisa bertransaksi. Oke. Artinya lebih efisien ya, lebih Betul. mudah juga, dan juga lebih
murah. Karena tadi kan ada concern juga nih kalau kita beda-beda aplikasi mesti top up segala macam. Iya. Biaya adminnya jadi banyak. Lumayan ya. ya, Say. Ya jadinya sekarang kita cukup satu aja Oke. gitu Kak Wida. Apalagi nih ya. Oke. Setelah 17 Agustus 2019 Kris itu diluncurkan pertama kali waktu itu oleh Bapak GBI kita, Bapak Peri Warjio. Selamat siang Bapak. Selamat Semoga siang, Bapak Bapak. melihat podcast ini ya. Ya, jadi setelah itu perkembangan Kris tuh cepat ya, termasuk Oke. juga di Provinsi Banten. Oke. Berbagai fitur juga udah dikembangkan nih untuk Kris. Jadi awal-awal Kris itu kita taunya ada merchant presented mode. Jadi kalau merchant presented mode ini Sobat Rupiah, jadi kalau Sobat Rupiah ngelihat merchant yang nyimpen atau naro ya Kris di mejanya, nah itu tuh namanya merchant presented mode. Jadi kita sebagai konsumen men-scan Kris yang ada di merchant ya, itu makanya namanya merchant presented mode. Nah terus berkembang lagi, ada lagi juga customer presented mode. Jadi Kris yang ada di sisi customer. Oke. Kalau pernah transaksi di modern market, Mm-mm. mereka bilang mereka bisa transaksi pakai Kris. Nah itu tuh jadi Kris kita yang ditampilin, mereka yang nge-scan. Oh, I see. Betul. Sobat Rupiah mungkin udah ada yang Mm-mm. udah banyak juga yang menggunakan Kris sekarang. Betul. Karena kan tahu kan yang modern market, warung-warung modern yang tersebar luas di seantero Indonesia yang jaringannya banyak sekali. Nah itu tuh di situ kita bisa tuh transaksi Kris pakai customer presented mode. Oke. Termasuk juga di beberapa ruas tol di Jakarta juga udah mulai tuh bisa transaksi menggunakan customer presented mode. Terus ada lagi waktu kita zaman pandemi kemarin tuh berkembang dengan sangat pesat, yaitu adalah Kris TTM. Apakah itu? Apakah teman TTM itu teman tapi mesra? Bukan ya, TTM ini adalah tanpa tatap muka ya. Ya. Jadi kan waktu pandemi kemarin emang kita dibatasi nih Iya, social betul, distancing betul. ya. Jadi nggak boleh ketemu pacar, nggak boleh ketemu Bisa teman. siapa-siapa. Iya, nggak bisa kan semua apa kita lakukan melalui jarak jauh. Iya. Termasuk Kris juga. Dulu orang anggapannya adalah kalau kita mau bertransaksi Kris kita harus datang ke merchantnya, kita scan terus baru kita bisa transaksi. Nah, semenjak saat itu kita udah bisa nih transaksi Kris dari jarak jauh. Oke. Jadi cukup nih, misalnya Wida jualan apa, misalnya jualan gelang gitu ya. Oke. Jualan gelang, so aku mau beli gelang. Nah, Wida cukup aja kirim ke aku nih, aku punya Krisnya nih Kak gitu. Nanti aku sebagai konsumen tinggal buka nih aplikasi digital payment apapun. Nah, terus nanti di digital payment kan biasanya ada tanda pay gitu ya. Iya. Pay atau tanda Kris ya, apapun gitu ya, macem-macem. Nah, itu tinggal dibuka kayak biasa kita mau nge-scan Kris lah ya. Dibuka, nah terus mereka ada icon untuk bisa ngupload picture gitu ya. Nah, itu klik kita tap aja. Nah, dia otomatis akan membuka galeri kita. Terus kita masukin aja kode Kris yang udah dikirim ya tadi dan juga udah di-save di galeri gitu. Nah, nanti otomatis dia akan mengenali tuh Kris yang udah kita upload. Nah, tinggal kita masukin nominal yang mau kita transaksikan. Udah. Ya, itu tadi udah ada 3 tuh. Terus ada lagi nih, wah keren banget. Sekarang Apalagi tuh? Kris juga udah bisa ditransaksikan di luar negeri. Keren banget. Jadi kalau aku sih? misal ke Singapura itu udah bisa ya Karirin ya. Iya, betul banget. Jadi nah apalagi Singapura tuh baru tuh kemarin Wida. Jadi pertanyaannya kapan aku ke Singapura? Kita boleh lah ya jalan-jalan bareng nanti ya. Oke. Nah, jadi awal-awal ada Kris antar negara itu BI pilotingnya dengan Thailand. Oke. Ya, terus dengan Thailand sudah beralih lagi ke Malaysia. Jadi kita kalau jalan-jalan ke Malaysia dan juga ke Thailand nggak perlu lagi bawa uang cash tebel ya, dan nggak perlu lagi kita repot-repot nuker falas ya. Cukup kita bawa handphone kita bisa tuh transaksi di sana dengan menggunakan aplikasi digital payment yang kita punya. Oke. Begitupun wisatawan mancanegara dari Thailand dan Malaysia, mereka datang ke Indonesia bisa untuk menggunakan Kris. Bisa menggunakan Kris dengan aplikasi digital payment mereka Jadi masing-masing. kita nggak usah install lagi misalnya aplikasi hijau versi Singapura, versi Malaysia gitu betul, ya. Jadi cukup yang kita punya, kemudian kita transaksi melalui Kris ini. Iya, simple banget kan. Jadi dan itu bener. juga menarik wisatawan, karena kan artinya wisatawan Indonesia tuh kan sebetulnya secara kurs di negara ASEAN, khususnya di ASEAN 5 itu mungkin
saya misalnya kita mau nuker 1 baht gitu ya, perlu beberapa ribu Indonesian rupiah gitu ya. Artinya sebenarnya kurs kita lebih kecil lah gitu ya dibandingin negara-negara ASEAN 5. Nah, mereka itu jadi kayak negara-negara asing nih yang terutama tadi ya Malaysia, Thailand dan Singapura sih sebetulnya yang baru-baru ini mereka jadi nggak perlu bawa uang tebel-tebel di dompet mereka, Indonesian rupiahnya itu ya udah cukup aja pakai aplikasi mereka, udah deh mereka bisa bertransaksi di Indonesia. Artinya sangat Indonesia mudah ya. betul, Indonesia kan punya banyak daya tarik wisata, cuma mungkin agak magernya mungkin buat wisatawan mancanegara. Aduh ya ampun harus ya kayaknya bawa uang beribu-ribu gitu kan di Indonesia kan gitu ya gitu karena mungkin dari sisi kursnya agak lebih kecil. Nah makanya sangat memudahkan sekali lah intinya kris ini gitu. Sama satu lagi ini yang baru juga tadi banyak banget ya. Banyak ya sekarang kris tuh udah banyak banget fitur yang dikembangkan semenjak awal diluncurkan pada tahun 2019. Nah, baru-baru kemarin waktu di 17 Agustus 2023 momennya adalah peluncuran selain tadi ya kerjasama kris antar negara dengan Malaysia, itu satu lagi adalah peluncuran fitur kris tuntas. Wow, apalagi itu tuntas. Kalau tuntas sih biasanya fiturnya udah banget nih. Apa tuh Mbak? Tuntas tas gitu ya. Jadi tuntas itu sebetulnya singkatan nih. BI kan hobi ya singkat-singkatin. Punya jargon ya ibaratnya. Apalagi ya, tuntas? Jadi tuntas itu tarik tunai, transfer dan setor. Makin mudah ya untuk penggunanya. Iya, tujuannya tuh sebetulnya gini. Kenapa kris juga dikembangkan untuk tadi tarik tunai, transfer dan setor? Karena kris ini sebagai kanal pembayaran yang sifatnya retail, pastinya juga ingin mendukung inklusi keuangan. Ya, tujuannya kenapa? Karena kita pengen penduduk-penduduk nih, masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah terluar juga bisa menggunakan kris, bisa merasakan manfaat kemudahan dari kris ini. Begitu. Karena kan emang kita edukasi udah sering nih, apalagi BI Banten ya, udah sering banget nih kita edukasi ke wilayah-wilayah terluar, ke Banten bagian selatan ya khususnya. Itu tuh masyarakat di sana tuh masih banyak yang walaupun sudah teredukasi kris tapi memang secara mungkin infrastruktur mereka juga belum didukung dengan baik. Nah, terus kemudian juga mereka salah satunya yang membuat mereka reluctant ya untuk menggunakan kris adalah penggunaan uang tunai sebetulnya di sana masih cukup tinggi ya. Jadi kadang mereka tuh mikir gini, kalau mau ngambil uang tunai, aduh jauh banget mesti ke ATM. Karena ATM-nya tuh kadang harus nyebrang dulu ya Karinnya. Betul kan, masa mereka mau ngambil uang cuman 100.000 gitu ya misalnya. Tapi ongkos yang mereka habiskan 50.000. Iya, boncos ya saya gitu kan. Jadi akhirnya adalah diciptakanlah ini fitur kris tuntas supaya seluruh masyarakat yang ada di Indonesia termasuk yang di wilayah terluar juga bisa merasakan manfaat atau kemudahan dari kris. Mereka cukup nih datang ke agen-agen yang sudah terpasang kris untuk mereka bisa bertransaksi tarik tunai, transfer juga bisa. Dan setor juga bisa gitu. Wah, sekali. Kan luar biasa sekali kris ini. Jadi sekarang udah gak cuma bayar-bayar ya, bukan cuma bayar tapi juga bisa transfer, bisa setor tunai. Bener banget kayak gitu. Tarik tunai juga bisa, tarik tunai gak perlu bisa. jauh-jauh ke ATM. Ada lagi gak sih Kak keuntungan lain nih buat pengguna-penggunanya? Nah kris ini sebetulnya banyak banget nih manfaatnya. Selain buat kita konsumen, transaksinya lebih murah karena tidak dipungut biaya. Jadi misal harga makanan 100.000 ya udah kita beres 100.000 aja gitu. Nah kalau untuk sisi pedagang atau merchant yang sudah memiliki kris, tentunya keuntungan buat mereka adalah mereka bisa punya potensi untuk mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Kok bisa kayak gitu ya? Kok bisa cuman gara-gara kris mereka bisa punya potensi untuk mengembangkan usahanya. Jadi gini, kris itu kan karena bukan alat pembayaran ya, kanal pembayaran digital di mana semua transaksi yang dilakukan nih ya oleh konsumen maupun merchant itu tercatat dengan sangat rapi. Tanggalnya, jamnya ada semua. Benar. Ya? Nominalnya juga. Nggak bisa nih misalnya 100.000 ternyata misalnya aku nih jadi kasir, enggak tadi cuma 80.000, nggak mungkin gitu kan. Itu udah ketahuan ada di sini gitu kan. Hati-hati. Gitu. Jadi
apa namanya, sangat memudahkan buat pedagang merchant untuk mereka bisa tracking tuh transaksinya setiap hari. Oke, baik. Hari ini transaksinya apa aja, by the end of the day, akhir hari dapat berapa secara total omset. Ya. Tadi sehari, kemudian seminggu, kemudian 1 bulan, jangan gitu, 1 tahun juga bisa tuh Oke, dihitung karena dengan sudah adanya kris. tercatat semua ya untuk seluruh Betul. total transaksi. Jadi karena tadi pencatatannya udah sangat rapi. Iya. Nah, pedagang ini atau merchant yang sudah punya kris, mereka bisa punya kesempatan untuk memperoleh pembiayaan nih dari lembaga keuangan. Oke. Ya kan? Karena lembaga keuangan nih banyak yang juga sudah mendukung UMKM, tetapi mereka juga tentunya butuh dibekali ya dengan laporan keuangan yang rapi untuk mereka bisa menganalisis nih apakah UMKM ini layak untuk dibiayai, layaknya berapa yang dibiayainya, seperti itu. Jadi artinya dengan adanya pencatatan transaksi keuangan yang lebih rapi ya melalui adanya kris ini, nah pedagang-pedagang yang sudah punya kris, mereka tadi bisa punya kesempatan gitu ya untuk memperoleh pembiayaan dan mengembangkan usaha. Terus juga mereka nggak usah repot-repot ya nyiapin uang kembalian, Iya, ya betul. kan? Betul, karena kalau pakai kris itu biasanya kita pas ya, karena kan langsung kita catat total belanja berapa nih, Iya. 9.900 gitu Iya kan. kan? Itu kan kalau jadi kembalian Rp100 Bener. susah ya Kak sekarang. Heeh. Jadi kayak langsung aja pakai kris, nggak usah Betul, kembalian. jangan gitu ya, Rp99.999. Kan ada yang suka ngasih diskon kayak gitu ya. Diskon oke, harganya jadi Rp99.999. Kembaliannya Itu mah permen sama aja ya, bodoh. katanya. Heeh. Kan kadang kita juga jadi konsumen. Coba Wida nih Nanggung misalnya, banget ya. misalnya belanja nih ke supermarket, aduh nggak ada kembaliannya, boleh permen nggak? Atau misalnya gini, donasikan nggak apa-apa ya. iya, kalau donasi nggak apa-apa ya. Cuman kalau misalnya kayak dikembaliin sama permen, ya elah gitu kan. Kan ya. gue gak makan permen juga ya. Ya kan, gigi udah bagus-bagus masa makan permen gitu kan. Jadinya kan dengan adanya kris ini kita buat sebagai konsumen selain tadi merchant juga nggak perlu nyiapin uang kembalian, kita juga sebagai konsumen diuntungkan tuh karena ya pasti yang ditransaksikan tuh sesuai gitu ya dengan berapa yang harus kita bayarkan. Iya, kayak gitu. Terus apa lagi nih? Kita juga terhindar dari risiko, terutama merchant ya, pedagang, terhindar dari risiko uang yang diragukan keasliannya. Iya, betul banget kan. Karena kan kita ya UMKM ini apalagi kan mereka belum mungkin secara bisnisnya kayak mereka kalau harus investasi uang alat gitu ya untuk mengenali keaslian uang, ya keluar lagi uang lumayan. Nah, modalnya. bener, dengan adanya kris ini ya mereka udah nggak usah meragukan ada uang yang palsu gitu, apalagi kalau misalnya udah deket-deket hari raya nih gitu. Jadi mereka udah cukup aja kalau nerima transaksi pakai kris, ya udah pastilah itu uang asli ya gitu. Betul. Karena kris itu kan bentuk lain ya dari uang kartal gitu kan. Betul. Nah itu makanya keuntungan dari kris yang digunakan oleh merchant, mereka nggak perlu repot-repot, mereka nggak usah lagi kayak nggak ada risiko buat mereka untuk menerima uang palsu gitu. Ya dan banyak lagi sebetulnya manfaat ya, tentunya lebih higienis pembayarannya karena apalagi ya di masa pandemi kita juga waktu kemarin sangat minimalisir penggunaan uang kertas, apalagi yang udah tidak layak edar itu yang udah banyak bakterinya. Gitu ya, nyaah pisan ini uang udah kebanyakan tangan yang pegang ya gitu. Ya kalau misalnya udah pakai kris, higienis lah dijamin. Langsung ya. Asal HP-nya jangan lupa dilap-lap ya. Kalau jangan dilap-lap tetap aja banyak kuman gitu kan. Ngomong-ngomong tentang penyedia jasa nih, Kak Ririn. Gimana sih caranya kalau misalnya kayak warung-warung kecil gitu, apakah bisa juga untuk daftar kris atau memang itu hanya khusus merchant-merchant yang sudah besar gitu kan, toko-toko yang sudah besar atau bagaimana? Gimana itu caranya? Gampang banget sih sebenarnya kalau kita sebagai pelaku usaha ya, pelaku usaha mau punya kris untuk usaha kita. Sebetulnya cukup datang ke penyedia jasa pembayaran apapun yang kita tuju. Nah, di situ mereka bisa ajukan tuh ke penyedia jasa pembayarannya untuk aku mau punya kris gitu. Boleh nggak? Gimana caranya nih gitu. Nanti dari penyedia jasa pembayaran. Jadi penyedia jasa pembayarannya ada 2 macam nih.
nih, ada yang bank, ada yang non bank. Oke. Kalau bank mereka pasti akan require rekening tabungan, Rekeningnya, ya kan? Rekening tabungan apa yang kamu punya? Misalnya saya punyanya di bank warna biru gitu Oke. ya. Ya udah tinggal datang aja ke bank warna biru karena udah punya rekeningnya, Iya. ya kan? Tinggal nyetorin ini nomor Ini KTP rekeningnya, saya, nomor rekening pendaftarannya. saya, nomor handphone yang aktif juga jangan lupa. Oke. Kok butuh nomor handphone yang aktif? Tentu saja karena transaksi kris ini kan kita based on digital ya, Betul. based on smartphone. Jadi semua transaksi nanti yang terjadi ya itu pasti akan masuk ke aplikasi dari sisi merchant. Jadi Oke. biasanya penyedia jasa pembayaran itu punya aplikasi dari sisi merchantnya nih untuk memantau berapa banyak nih uang yang sudah ditransaksikan gitu. Termasuk juga melihat apakah uang yang ditransaksikan itu udah benar masuk ke kita atau belum. Jadi hanya butuh KTP dan juga nomor handphone yang aktif. Oke. Kecuali kalau misalnya belum punya rekeningnya, ya rekeningnya dibuat Dibuka rekening dulu, dulu betul. ya. Dan buat kita konsumen gimana sih caranya biar kita punya kris? Sebetulnya cukup punya smartphone ya yang pastinya pertama. Kalau nggak punya ya bingung juga. Sekarang udah zamannya digital nih, Kak Oke. Wida ya. Kayaknya semua orang ya hampir lah seluruh penduduk di Indonesia ini punya handphone. Iya, betul. Bahkan kan ada data juga tuh yang sempat dirilis di awal tahun. Saya lupa dari Hootsuite ya kalau nggak salah. Satu orang di Indonesia tuh bisa punya lebih dari satu handphone, Iya. ya kan? Artinya Betul sekali. artinya sekarang tuh ekonomi sudah dikuasai atau Oleh teknologi digital ya. digital itu sudah berkembang dengan sangat pesat. Jadi termasuk bertransaksi ekonomi juga pakai handphone. Kita konsumen cukup punya handphone, terus kita install aja nih kita mau aplikasinya apa yang kita punya. Kan macam-macam ya sekarang aplikasi yang bisa bertransaksi Misal kris. aplikasi oranye Iya, atau hijau. hijau termasuk yang bank-bank juga. Kalau yang aplikasi non-bank biasanya hanya tinggal verifikasi KTP aja gitu ya. Nah tapi kalau bank yang pertama pasti buka rekeningnya dulu. Nah tapi buka rekening ini sekarang udah bisa nggak harus langsung datang ke cabang ya, kantor cabang. Jadi dari handphone juga sekarang udah ada lah beberapa bank yang bisa kita punya rekening tanpa kita harus datang ke cabang. Jadi gampang banget, cuma modal smartphone dan juga paket data tentunya ya gitu ya. Kalau nggak punya Kalau paket nggak data error ya pembayaran. Iya, kalau nggak punya paket data gimana numpang boleh, numpang Boleh. tethering Kita ya. cari tethering, Iya. cari wifi ya. Bener, cari wifi boleh gitu ya. Nah itu install aja aplikasi apapun yang kalian mau. Nah udah dari situ setelah diinstal aplikasinya sudah bisa bertransaksi. Jangan lupa buat kita sebagai konsumen kalau mau bertransaksi harus ada apa Wida? Ada saldo. Betul. Harus ada saldo ya. Kalau nggak saldo, ada sama aja bohong. kalau nggak ada saldo masa minjem ya kan gitu, susah nanti. Kalau nggak minta Jangan minjem. transfer. Minta transfer dong, boleh dong gitu kan. Jadi kalau dulu mama minta pulsa, sekarang aku minta saldo. Aku minta saldo kris boleh gak gitu, Ya, saldo boleh lah ya, apapun lah kirim ya saldo, gitu. gitu. Ya kayak gitu Wida. Jadi cara kita untuk bisa menjadi merchant kris dan juga menjadi konsumen yang bisa bertransaksi menggunakan kris gitu. Jadi memang kris ini sekarang bisa digunakan oleh berbagai pihak juga ya, Kak Ririn ya. Betul. Misal kayak tadi untuk warung-warung kecil, penyedia-penyedia jasa, Iya. kemudian untuk infak dan sedekah juga sudah bisa ya, Kak Ririn ya. Betul, itu Jadi aku tadi lupa sekarang tuh mention, kalau so. misalnya kita pergi ke rumah ibadah, terus misal aduh aku lupa nggak bawa uang receh, nggak perlu galau, nggak ada alasan lagi ya, Kak Ririn Iya ya. benar. Sudah bisa pakai kris. Betul. Udah banyak masjid-masjid, terutama di Provinsi Banten ini juga udah banyak masjid yang sudah punya kris untuk kita bisa berdonasi zakat, infak, sodako. Gitu. Jadi misalnya kita ada jamaah sholat Jumat nih. Lupa kan tadi Wida bilang lupa nih bawa uang infak, ya udah kita scan kris aja langsung bisa berdonasi gitu ya ke rumah ibadah atau ke masjid itu. Dan sebelah kita nih nggak tahu kita berapa gitu kan. Kalau pakai uang tunai aduh ribet banget. Kalau yang perempuan bisa ya ditutupin mukena. Enggak. Kalau yang cowok gimana masa khusus jangan lihat gue mau sedekah dulu jangan lihat kan nggak mungkin ya gitu. Jadi kalau kris tuh nggak akan ada orang yang tahu. Kita itu hanya urusan kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Gitu Karena ya. biasanya kan kalau dompet bisa tertinggal tapi smartphone selalu nempel. Iya benar. Bahkan ke masjid aja ya Kita bawa kan. masih bisa buka WA gitu kan. Tapi nggak boleh ya, nggak boleh tuh kayak Jangan gitu ditiru. tuh. Jangan ditiru ya. Nah kalau dari segi keamanannya nih Kak Ririn, gimana sih? Karena kan kris ini benar-benar tentang digital ya, teknologi digital banget. Biasanya kan ada orang-orang yang memang ketakutan juga untuk gimana sih apakah aman dengan transaksi digital ini gitu.
Iya, oke. Jadi di era digital sekarang memang kita dihantuinya dengan modus-modus yang lebih canggih nih ya. Kalau dulu mungkin kita dealing dengan kalau masanya masih manual ya, Iya. sama apa say begal gitu ya, misalnya pencuri atau apa gitu ya, maling dan lain sebagainya, atau orang pinjem nggak ngebalik-balikin gitu ya. Kalau sekarang itu modusnya lebih canggih. Kenapa? Karena orang itu sudah memanfaatkan psikologis kita. Iya. Ya kan, untuk bisa menyerang kita dan membuat kita nih sebagai konsumen ya, teknologi digital itu secara sukarela memberikan informasi-informasi yang justru itu tuh rahasia. Iya. Nah, kris juga sama. Jadi kris tadi kan kalau kita mau bertransaksi itu harus pakai PIN ya. Iya. Yang pastinya PIN nggak boleh tuh di-share. Diketahui orang lain. Betul, nggak boleh diketahui ke orang lain. PIN kalau bisa kita bikin tidak mudah diketahui juga oleh orang lain. Walaupun Iya. kita nggak ngasih tahu nih ke orang lain PIN kita berapa gitu kan. Tapi buatlah PIN itu juga tidak mudah ditebak gitu ya. Jadi jangan tanggal lahir aku PIN-nya Boleh lah tanggal gitu. jadian kan yang cara orang tahu ya. Iya. Tanggal lahir aku udah gitu di post lagi di Instagram, hari ini aku ulang tahun. Wah, udah tahu deh orang Tanggal gitu kan. jadian, tanggal apa gitu kan. Iya, jadi cari kombinasi angka yang memang orang lain tuh sulit Untuk menebak. Tapi kita mudah mengingat. Apa tuh kayak gitu kira ya udahlah. Pasti teman-teman tahu sendiri lah, Tanggal sobat-sobat rupiah putus tahu. sih biasanya yang susah Iya. ditebak. Iya, susah ditebak ya kan gitu. Tapi selalu teringat. Benar. Kedua, nah ini juga nih kalau sobat rupiah pernah dengar ya, modus phishing tuh. Di WA nih misalnya kan tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku dari modern market gitu kan, tiba-tiba kayak tolong dong aku tadi salah transfer gitu kan, uangnya udah masuk tapi tolong dong dikembaliin di klik link ini. Oke. Iya kan, atau Ada misalnya link nih. bener ada undangan juga kan, undangan nikahan, orang nggak kenal nomor tiba-tiba datang ya ke nikahan aku ini undangannya. Tiba-tiba harus klik link. Wah, itu jangan sampai nih. Pokoknya teman-teman harus harus waspada terhadap nomor-nomor handphone tidak Yang dikenal. diketahui. Dan menyebarkan link-link atau informasi-informasi Oke. palsu ya kan. Kalau dari PJP atau penyedia jasa pembayaran bank itu pasti tuh ada centang hijaunya ya kalau di WhatsApp gitu ya. Yang itu yang harus dipercaya. Tapi kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku, adalah beberapa bank juga gitu yang mengeluhkan bahwa ini ada nih modus-modus yang tiba-tiba ngaku dari bank kita gitu kan. Padahal sebetulnya bukan. Nah, itu juga harus diwaspadai karena dari orang-orang yang tidak dikenal tersebut terkadang ya itu mereka caranya memanfaatkan atau memanipulasi kita adalah melalui tadi penyebaran link-link yang tidak betul dikenal. sekali. Terus apalagi tuh ya misalnya ada telepon marketing juga nih ke kita, nggak sadar kita ternyata ditanya-tanya informasi yang sifatnya sensitif, pribadi. Nah itu juga tuh kadang kita nggak nyadar aja ternyata orang itu tuh lagi berusaha menipu kita, mengambil data-data pribadi Iya, kita dari betul. channel-channel yang mungkin Betul. kita nggak sadari gitu. Kadang ada nih beberapa kasus orang, aduh saya mah nggak pernah ngasih PIN ke orang ya kan. Saya tuh nggak pernah ya ngasih PIN ke orang, saya nggak pernah nginfoin tanggal lahir saya, nama ibu kandung saya. Itu yang mereka sadari, tapi yang nggak mereka sadari itulah yang menakutkan gitu. Kadang-kadang ya. kan zaman sekarang itu banyak juga tiba-tiba telepon, selamat Anda memenangkan hadiah gitu. Iya, Door prize untuk naik haji ya. Betul. Jadi intinya adalah di era digitalisasi itu adalah waspada terhadap percobaan penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan psikologis kita. Betul, gitu. terutama untuk sesuatu hal yang kita tidak kenali namun dia mempertanyakan informasi pribadi kita ya Kak. Betul kayak gitu. Jadi kita jangan cuman handphonenya doang yang smart ya. Iya. Penggunanya juga harus smart. Harus bisa membentengi diri kita dari niat-niat jahat di luar sana gitu untuk mencuri data pribadi kita. Karena data pribadi itu sekarang nggak hanya kaitannya dengan keuangan ya, banyak hal gitu. Jadi benar-benar harus kita simpan dengan baik-baik. Overshare di sosial media juga kalau bisa nggak perlu ya gitu. Hal-hal yang kita anggap sebagai informasi yang sensitif ya lebih baik nggak perlu. Baiknya kita keep aja ya. Kita keep aja gitu. Betul
Betul sekali. Betul sekali. Gitu Kak Wida. Oke, Kak Ririn. Terakhir nih, mungkin ada hal yang ingin disampaikan lagi atau ada closing statement dari Kak Ririn? Oke, mungkin sebelum closing statement nih Kak Wida, tadi aku belum menyampaikan terkait kebijakan MDR Kris. Apakah Seperti itu MDR? Iya. Jadi MDR itu adalah merchant discount rate ya. Jadi intinya itu adalah biaya yang dikenakan kepada merchant atau pedagang sehingga transaksi yang mereka peroleh dari kris itu memang tidak 100% diperoleh. Oke. Nah, detailnya sebetulnya seperti ini. Jadi dalam mengembangkan inovasi-inovasi pembayaran, tentunya Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan itu akan menurunkan kepada industri ya atau penyelenggara jasa pembayaran yang mana tadi ada bank dan juga non-bank. Nah, mereka itu mengembangkan infrastruktur mereka sendiri, tentunya ada cost yang dikeluarkan. Nah, MDR ini untuk mengcover cost tersebut. Jadi artinya bukan menjadi profit ya, bukan menjadi profit dari para penyedia jasa pembayaran tadi gitu, tapi memang hanya untuk mengcover biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut. Dan sebetulnya MDR ini adalah bentuk proteksi ya, bentuk proteksi dari risiko-risiko yang melekat kepada para merchant, para pedagang. Tadi saya udah sebutin tuh ya beberapa risiko, misalnya dari uang palsu dan lain sebagainya. Megang uang juga mungkin ada kemungkinan hilang, kesalahan pencatatan dan lain sebagainya. Mungkin kita juga kalau yang udah punya karyawan bisa jadi dibodoh-bodohin gitu ya. Ya itulah hal-hal risiko-risiko yang kayak gitu yang bisa diminimalisir melalui biaya atau MDR ini. Nah, MDR ini sebetulnya waktu awal-awal kris itu ada, semua kategori pelaku usaha ya, mulai dari usaha mikro sampai dengan usaha besar itu dikenakan MDR. Nah, tapi kemudian ketika masa pandemi, memang dari Bank Indonesia melihat bahwa ini perlu nih perekonomian itu tetap dijaga supaya berputar ya, UMKM masih bisa hidup, terutama yang mikro-mikro nih, yang kecil-kecil gitu ya, mereka yang belum kenal dengan digitalisasi atau belum melakukan pemasaran secara digital, artinya mereka ya harus diberikan relaksasi lah. Akhirnya waktu pandemi kemarin kebijakannya MDR untuk usaha mikro itu 0%. Jadi nggak ada pada masa pandemi. Nah, terus kemudian kan pandeminya sudah dideklar dicabut ya. Jadi alhamdulillah kita sudah keluar dari dari pandemi COVID. Nah, setelah itu bahwa kita melihat inovasi ini harus terus dikembangkan, dan penyedia jasa pembayaran juga tentunya mereka juga harus terus mengakselerasi inovasi mereka, pengembangan fitur-fitur dan lain sebagainya. Nah, untuk MDR kris ini kembali dihidupkan. Nah, tetapi ini nih, jadi rapat Dewan Gubernur yang baru-baru ini sudah mengeluarkan kebijakan terbaru terkait MDR. Jadi untuk usaha mikro yang memperoleh transaksi sampai dengan 100.000 itu masih 0%. Masih 0%. MDR-nya gitu. Jadi memang tiap usaha, leveling usaha itu berbeda-beda ya Kak. Betul. Nah, untuk tadi kan sampai dengan 100.000 masih 0%. Gimana yang di atas 100.000 untuk usaha mikro? Nah, untuk yang di atas 100.000 itu MDR-nya 0,3%. Sebetulnya kecil ya dari setiap transaksi yang diterima. Nah, itu tadi usaha mikro. Kemudian mulai dari usaha kecil sampai juga usaha besar itu 0,7% MDR-nya dari setiap transaksi yang diperoleh. Nah, selain UMKM sebetulnya ada juga sih kategori-kategori lain ya, karena kan kris itu tidak hanya di UMKM kan, tadi juga Wida sempat bilang ada masjid, terus kemudian bayar PBB, bayar pajak retribusi itu yang sudah bisa juga melalui kris betul ya. Nah, ini kategori lain gitu ya dari kris, kategori khusus disebutnya. Jadi ada kalau pendidikan itu 0,6%, terus kemudian kalau public service organization itu 0,4%, terus kalau tadi yang government yang bayar-bayar pajak itu 0% gitu. Jadi memang disesuaikan dengan kategori-kategorinya ya. Dan betul. ini semua berlakunya untuk merchant dan penyedia jasanya ya Mbak Ririn ya. Jadi bukan untuk pengguna. Kalau untuk pengguna itu masih 0%. Iya, jadi MDR ini memang berlakunya untuk pelaku usaha. Jadi merchant yang sudah punya kris, mereka memperoleh transaksi lewat kris. Nah, itu mereka akan dipotong sebesar tadi ya, merchant discount rate-nya berapa. Jadi konsumen tidak perlu khawatir, tidak akan dibebankan MDR tersebut, karena memang sudah ada di ketentuan bahwa pelaku usaha atau merchant kris itu dilarang membebankan surcharge
ya kepada Kepada konsumen. Karena tadi misalnya ada MDR yang timbul terus ya udah mereka bebankan aja ke konsumen dalam bentuk Iya. surcharge, itu tidak boleh. Jadi untuk konsumen tetap 0%. Betul, tetap tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Dan untuk merchant ini mungkin kami juga memberikan inovasi ini tentunya bisa mempermudah merchant-merchant untuk bisa tadi merapikan keuangan, punya potensi pendapatan yang lebih besar juga ya, karena tadi transaksi dari jarak jauh juga bisa. Iya. E-commerce juga sekarang udah ada yang punya kris gitu ya, bisa bertransaksi lewat kris. Jadi sebetulnya upaya-upaya yang kami atau yang ada gitu ya dari digitalisasi sistem pembayaran, selain tadi menciptakan inklusi keuangan, tentunya juga berpotensi untuk meningkatkan tadi usaha-usaha dari para pelaku usaha Pelaku UMKM gitu. Mereka mau mengajukan pembiayaan juga punya laporan keuangan yang lebih Iya, rapi. betul. Jadi tadi terus kemudian terhindar dari kejahatan uang palsu, nggak perlu repot-repot nyiapin uang kembalian. Jadi sebetulnya MDR itu mengcover tadi risiko-risiko yang memang melekat kepada pelaku usaha Iya. gitu. Jadi jangan dipandang ini sebagai sebuah Beban ya. gitu ya. Karena memang Jangan dipandang nominal menjadi sebuah beban. Iya, nominalnya juga tidak seberapa sebetulnya Iya, gitu ya, betul. dibandingkan dengan manfaat yang dirasakan. Jadi itu sih sebetulnya pesan kami, bahwa lihatlah manfaat-manfaat yang memang bisa didapatkan nih oleh pelaku usaha melalui pemanfaatan transaksi digital kris ini Oke. gitu. Supaya tadi itu tidak menjadi beban yang berat gitu ya, karena memang juga secara nominal juga kecil sih gitu. Kecil gitu kayak suaranya. Iya, jadi nggak usah khawatir sebetulnya seperti itu, Ida. Closing statement langsung. Boleh. Oke. Closing statement. Oke, Sobat Rupiah semuanya, sejak tahun 2019 Bank Indonesia telah mengeluarkan inovasi pembayaran yang bernama KRIS atau QR Code Indonesian Standard, yaitu bentuk standarisasi dari QR Code pembayaran. Tujuannya untuk mengefisiensikan transaksi QR Code yang waktu itu sudah berkembang nih, dan Oke. fitur-fiturnya udah banyak banget yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengembangkan KRIS ini supaya KRIS ini lebih diterima lagi oleh masyarakat. Jadi Sobat Rupiah semuanya jangan mau ketinggalan zaman, ayo dong kita pakai KRIS, karena KRIS pasti gelis. Mantap gitu ya. Nah Kak Ririn, ini kita udah ijo-ijo ya. Iya, Matching betul. banget ijo-ijo. Kita lanjut ngopi di luar kali ya setelah Boleh. ini. Biar kita bayarnya pakai kris. Oke, jangan lupa cari merchant yang udah pakai kris ya, Kak Wida. Cakep. Oke. Mantap banget. Terima kasih banyak Kak Ririn sudah Sama-sama, hadir di podcast Kak Teman Ngopi Wida. ini. Oke. Jadi Sobat Rupiah, sekarang kita sudah mencapai akhir dari perbincangan kita kali ini. Gimana? Seru banget kan? Nah, yang ingin tahu seputar informasi dari kebijakan dan informasi lainnya dari Bank Indonesia Provinsi Banten, jangan lupa di follow Instagram Bank Indonesia Banten, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Perpustakaan BI Banten. Cakep. Jadi sampai berjumpa di episode podcast Teman Ngopi selanjutnya. Bye bye. Bye bye.